Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera ya. Apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai himpunan yang keempat. Ya, jika kamu belum menyimak video yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, silakan ya, lihat video-video sebelumnya di channel kita. Oke, pada himpunan yang keempat ini, ya kita akan membahas mengenai kardinalitas suatu himpunan. Oke, selamat bergabung di MATD Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke, nah, mari kita mulai pembahasan kita mengenai kardinalitas himpunan. Oke, pertama kita akan melihat mengenai kardinalitas dari gabungan himpunan. Gabungan himpunan dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Yuk kita perhatikan diagram Venn berikut ini. Ada himpunan semesta S, lalu ada himpunan A, lalu ada himpunan B. Ya, maka kalau kita lihat himpunan A dan himpunan B ini, maka apa? Mereka tidak saling lepas. Nah, mereka beririsan ya di A iris B. Kita perhatikan yang gambar berwarna merah. Nah, kita lihat yang hijau adalah A kurang B ya. Lalu yang kuning adalah B kurang A, sehingga ya gabungan dari biru, merah dan kuning itu adalah A gabung B. Maka kita perhatikan di sini persamaannya. A gabung B ya, A gabung B itu sama dengan yang hijau A iris B. Kita gabung dengan yang merah A iris B, lalu kita gabung dengan B kurang A. Nah, kita ketahui A iris B ini ya, A kurang B ini adalah A yang kita kurang dengan A iris B. Begitu juga dengan B kurang A ya, ini B kurang A yang warna kuning itu adalah apa? B keseluruhannya yang kita kurang dengan A iris B. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan kardinalitas dari A gabung B ya, kardinalitas dari A gabung B sama dengan ini A kurang B ini kan bisa kita ubah menjadi ini. Berarti apa? Kardinalitas dari A dikurang kardinalitas dari A iris B ditambah ya kardinalitas dari A iris B ya, lalu ditambah B kurang A tadi kita ubah menjadi gini. Berarti apa? Ditambah kardinalitas dari B dikurang kardinalitas dari A iris B. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ini kardinalitas dari A iris B ditambah kardinalitas A iris B kan boleh kita coret ya. Oke, maka kita dapat sederhanakan jadi siapa? A kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan kata-kata adalah banyaknya anggota A atau B adalah banyaknya anggota A ditambah banyak anggota B dikurang banyak anggota A dan B atau keduanya. Nah, ini gabungan himpunan yang pertama adalah tidak saling lepas. Oke, kita perhatikan yang kedua ya. Kita sebut dengan saling lepas. Kenapa disebut dengan saling lepas? Yuk kita perhatikan diagram Venn berikut ini. Ada himpunan semesta S, lalu ada himpunan A, lalu ada himpunan B. Kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Mereka terpisah keduanya. Ya, maka ini disebut dengan apa? Saling lepas. Nah, kalau kita perhatikan ya ini ya jadi A gabung B-nya ya hijau tambah kuning. Berbeda dengan yang tidak saling lepas yang sebelumnya ya. Oke, maka kita perhatikan di sini A iris B-nya adalah himpunan kosong. Nah, maka dari persamaan yang kita dapatkan tadi, ini dulu kita lihat berarti kardinalitas dari B-nya A iris B-nya sama dengan 0 ya. Oke, maka dari persamaan yang tadi kan kita punya apa? Yang ini ya, ini persamaan yang kita dapatkan tadi karena A iris B-nya kardinalitas dari A iris B-nya 0, maka kita dapatkan apa? Ya, kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B.
Jika apa? Jika kejadiannya adalah saling lepas. Nah, kapan kita tahu dia tidak saling lepas dengan saling lepas? Ya, kita perhatikan dari contoh. Ya, nah, maka di sini untuk kejadian saling lepas, banyak anggota A atau B adalah banyak anggota A ditambah banyak anggota B. Nah, ini adalah kardinalitas dari gabungan himpunan. Nah, berikutnya kita lihat kardinalitas dari selisih himpunan. Kembali kita perhatikan diagram Venn berikut ya, ini yang seperti tadi. Nah, ini ada A kurang B, di sini B kurang A. Nah, jadi tadi A kurang B sama dengan A dikurang A iris B. Maka kardinalitas dari A kurang B adalah kardinalitas A dikurang kardinalitas dari A iris B. Sudah kita bahas waktu di tadi ya, waktu kita cerita tentang gabungan yang tidak saling lepas. Oke, nah jadi ini ya, banyak anggota. Nah, apa arti A kurang B ini? Ya, A kurang B ini di dalam soal-soal cerita nanti disebut apa? Hanya A. Ya, jadi banyak anggota hanya A adalah banyak anggota A dikurang banyak anggota A dan B atau keduanya. Nah, di sisi lain ya B kurang A juga sama ya. B kurang A sama dengan B dikurang A iris B. Maka kardinalitasnya adalah kardinalitas dari B kurang A sama dengan kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Dengan kata-kata kita bunyikan adalah banyak anggota hanya B. Kalau tadi A kurang B artinya hanya A, kalau B kurang A artinya hanya B. Ya, banyak anggota hanya B adalah banyak anggota B dikurang banyak anggota A dan B. Nah, ini adalah kardinalitas dari selisih himpunan. Nah, berikutnya yang ketiga, ada kardinalitas dari komplement gabungan himpunan. Oke, kita lihat ini ada himpunan semesta. Nah, ini A gabung B. Maka mana A gabung B komplement yang warna biru? Ya, ini yang warna biru ini, ya, yang di dalam kotak S ini, yang berwarna biru itu adalah si A gabung B komplement. Nah, bagaimana persamaannya? Kita punya ya himpunan semesta itu kan apa? Adalah gabungan A gabung B yang kita gabung dengan apa? A gabung B komplement. Maka kalau kita buat kardinalitasnya, berarti kardinalitas S sama dengan kardinalitas A gabung B ditambah kardinalitas dari A gabung B komplement. Nah, kita balik ya, kita pindah ruas, maka kita dapatkan persamaan ini. Nah, maka kita dapatkan apa? Ya, kardinalitas dari A gabung B komplement sama dengan kardinalitas S dikurang kardinalitas A dikurang kardinalitas B ditambah kardinalitas dari A iris B. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita tadi kan tahu kardinalitas dari A gabung B itu kan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Negatif dikali positif negatif, negatif dikali positif negatif, negatif dikali negatif apa? Positif ya. Nah, dengan kata-kata kita berikan bunyi seperti ini. Banyak anggota yang bukan A dan bukan B adalah banyak anggota S atau total ya, dikurang banyaknya anggota A, dikurang banyak anggota B, ditambah banyak anggota A dan B ya, atau keduanya. Nah, ini ada berapa tadi? Ada gabungan ya, lalu ada selisih dan ada komplement ya. Oke. Jadi bagaimana cara menghitung kardinalitas dari suatu himpunan? Dari penjelasan di awal kita dapatkan dua buah metode. Yang pertama dengan diagram Venn, yang kedua dengan persamaan. Ya, nanti kita lihat contohnya ya, bagaimana menggunakan diagram Venn dan bagaimana menggunakan persamaan. Nah, kita coba simak penjelasan mengenai diagram Venn. Nah, bagaimana menyelesaikan menggunakan diagram Venn? Ini khusus untuk yang dua himpunan ya. Yuk kita perhatikan langkah kerjanya. Yang pertama, gambarkan segi 4. Kemudian di dalamnya, gambarkan lingkaran sebanyak himpunan yang ada. Karena kita memakai dua himpunan, maka ada dua lingkaran ya. S adalah label untuk segi 4 ya. Beri label S pada segi 4 dan A, B pada lingkaran. Maka kita lihat seperti ini kira-kira ilustrasinya ya.
Oke, langkah yang kedua, tentukan anggota yang dimiliki kedua himpunan irisan. Kita misalkan saja X ya. Tuliskan di bagian tengah, kemudian isi A dan B setelah anggotanya dikurangi dengan X. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, pertama kita input dulu X, lalu kita isi ini A kurang X, lalu kita isi di sini B kurang X. Nah, lalu lengkapi anggota pada S yang bukan anggota A atau bukan anggota B. Nah, kira-kira seperti ini. Ini dia. A gabung B komplement. Nah, ini adalah 3 langkah untuk menyelesaikan kardinalitas himpunan mempergunakan diagram Venn. Oke, supaya lebih mantap, mari kita nikmati contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama kita. Diketahui himpunan semesta S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 6, 7, 10. Lalu ada B yang anggotanya adalah 1, 2, 5, 6, 7. Maka kita buat dalam diagram Venn. Nah, kita lihat di sini. Pertama yang harus kita tentukan adalah A iris B-nya ya. Maka siapa A iris B? Siapa yang sama di A dan B? 1 sama, ini enggak sama, siapa lagi? 7 ya. Berarti A iris B itu ada 1 dan ada 6 juga ya, ada 6. Berarti A iris B itu adalah 1, 6, dan 7. Nah dia, A iris B sama dengan 1, 6, 7. Nah, lalu siapa A kurang A iris B? Tadi kan kita tahu A dikurang A iris B ini siapa? A ini kuranglah A iris B. Berarti 1-nya coret, 6-nya coret, 7-nya coret. Maka tinggal 3 dan 10. Kan gitu. Nah, siapa B dikurang A iris B? Ya, kita lihat B di sini, coret 1, coret 6, coret 7. Maka tinggal 2 sama 5. Maka kira-kira gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Isi yang tengah-tengah dulu 1, 6, 7. Lalu isi di sini ya, cari yang A yang bukan 1, 6, 7. Tadi ada 3 dan 10. Nah dia. Lalu isi di sini B yang bukan A iris B. Berarti tinggal 2 sama 5. Inilah dia. Lalu kita tinggal cari komplemennya. Ya, kalau kita gabungkan dia ini, berarti ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Kan ini gabungannya. Maka komplemennya ya di luar dari ini, tapi ada di S. Maka ada 4, 8, dan 9. Maka diagram Venn-nya jadi seperti ini ya. Di luar 4, 8, 9. Cukup mudah saya rasa guys ya. Oke, itu contoh pertama kita guys. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua guys ya. Nah ini contoh yang kedua kita. Dari bilangan asli kurang dari 100. Tentukan banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 7. Nah, apa yang pertama harus kita lakukan guys? Ya, kita lihat dululah himpunannya seperti apa. Oke, diketahui. Kita katakan himpunan semestanya S adalah apa? Bilangan asli kurang dari 100 ya. Ini dia. Maka siapa kardinalitas dari S? Karena dia bilangan asli kurang dari 100, 100-nya tidak ikut, maka kardinalitasnya adalah 99. Nah, lalu kita misalkan si A itu adalah himpunan yang bilangannya habis dibagi di 3. Ya, kita misalkan A itu adalah himpunan yang bilangannya, yang anggotanya habis dibagi oleh 3. Nah dia. B, kita misalkan adalah himpunan yang elemennya itu apa? Habis dibagi oleh 7. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita carilah kardinalitas dari A dan B. Nah, kita perhatikan. Berarti A adalah bilangan yang habis dibagi 3. Berarti ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Ada 93, ada 96, dan 99. Maka kardinalitas A-nya berapa? Nah, cukup repot kalau kita cari satu persatu kan. Maka kita punya persamaan ya mempergunakan fungsi FLUR ya, pembulatan ke bawah. Berarti 99 bagi 3 ya, kan kardinalitasnya himpunan semestanya kan 99. Berarti 99 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 33. Nah, B ya bilangannya habis dibagi 7 berarti ada 7, 14, 21 dan seterusnya sampai 98.
maka kardinalitas dari B berapa? Kalau kita cari satu persatu kan cukup repot. Maka kembali dengan apa? Dengan fungsi FLUR, ya, maka kita dapatkan 99 dibagi 7. Ya, 99 adalah kardinalitas dari himpunan semestanya, 7-nya karena habis dibagi 7. Maka kita dapatkan ini 4 koma ya, 4 koma. Tapi karena dia fungsi FLUR, maka pembulatan ke bawah, komanya kita hilangkan saja. Maka dapatlah kardinalitas dari A adalah 33, kardinalitas dari B adalah 14. Nah, sekarang karena kita mau atau berarti gabungan, sekarang yang harus kita perhatikan adalah apakah A dan B ini tidak saling lepas atau lepas, kan gitu. Nah, perhatikan A dan B itu beririsan. Kenapa? Karena ada bilangan yang habis dibagi 3 dan 7. Ada nggak bilangan yang habis dibagi 3 dan 7? Ternyata ada, yaitu bilangan yang habis dibagi 21. Ya kan? 21 habis nggak dibagi 3? Habis. 21 habis nggak dibagi 7? Habis. Nah, ternyata A dan B ini apa? Beririsan. Maka himpunannya apa? Tidak saling lepas. Karena dia tidak saling lepas, maka kita punya apa? A iris B. Karena dia habis dibagi 21, berarti kan ada 21, 42, 63, dan 84 ya. Ini koma ya harusnya. Nah, kita sudah dapat ngelisnya ya, maka 4 atau boleh pakai fungsi FLUR ya, kardinalitas dari A iris B itu sama dengan siapa? Adalah fungsi FLUR dari apa? 99 bagi 21. Ini kan sama dengan 4 koma. Maka kita bulatkan ke bawah jadi 4. Oke guys, kita sudah dapatkan kardinalitas dari masing-masing himpunan, maka kita lihat dengan diagram Venn. Tadi diagram Venn mana yang duluan harus kita isi guys? Yang tengah-tengah guys ya, adalah A iris B. Kita lihat 4 ya, sudah kita dapatkan guys. Oke, baru yang mana kita isi guys? Yang ini ya. Nah, ini siapa? Adalah A dikurang dengan yang ini ya. A tadi 33, kita kurang dengan yang ini 4. Maka kita dapatkan 33 kurang 4 sama dengan 29 guys ya. Oke, kita isi yang di sini berarti apa? B dikurang dengan ini ya. Oke, kita dapatkan B tadi kan 14 guys ya. 14 dikurang 4 sama dengan berapa? 10. Maka kita dapatkan kardinalitas dari A gabung B sama dengan siapa? 29 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 43 guys. Bagaimana guys? Cukup mudah guys? Nah, karena A gabung B-nya 43, maka yang di luarnya siapa? Komplemennya ada 57. Jadi bilangan yang tidak habis dibagi 3 atau tidak habis dibagi 7 ada 57 bilangan. Nah, ini kita pergunakan diagram Venn guys ya. Oke, kita lihat cara kedua, persamaan. Tadi kita punya persamaan itu kan seperti ini guys ya. Kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Ya, kita substitusikan saja nilainya. 33 tambah 14 dikurang 4. Sama dengan berapa guys? 43. Sama guys ya. Maka apa yang dapat kita katakan? Banyaknya bilangan asli kurang dari 100 yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 7 adalah 43 bilangan. Oke guys? Bisa guys ya? Oke, nah ini contoh kita yang kedua guys. Masih ada 2 contoh lagi kita ya. Oke, sekarang kita simak contoh yang ketiga. Nah, ini soal cerita guys. Ya, dari 50 siswa terdapat 23 siswa gemar menyanyi, 12 siswa gemar melukis, dan 9 siswa gemar keduanya. Pertanyaannya, A, berapa siswa yang hanya gemar menyanyi? Berapa siswa yang hanya gemar melukis? Berapa siswa yang tidak gemar keduanya? Maka apa yang pertama kali harus kita cari guys? Yuk kita cari dulu diketahuinya. Ya, oke, kita punya kardinalitas dari S, himpunan semesta ya, sama dengan 50. Itu total siswa tadi guys ya. Lalu kita misalkan yang gemar menyanyi itu adalah A guys, maka kita dapatkan kardinalitas dari A itu 23 ya. Lalu kita misalkan B itu ya adalah yang gemar melukis, maka kita dapatkan kardinalitasnya adalah 12. Nah, karena di sini dia bilang gemar keduanya, berarti kan irisan, guys. Maka apa nih? Kardinalitas dari A iris B sama dengan 9 keduanya. Nah, kita lihat yang pertama dengan diagram Venn. Yang pertama, apa yang kita masukkan nilainya, guys?
yang tengah-tengah guys ya, irisan. Kita sudah punya? Sudah, 9. Yuk, kita buat 9. Lalu kita isi yang di sini guys, karena A-nya 23, berarti kita dapatkan 23 kurang 9 guys ya, 14. Lalu yang di sini guys, gimana? Ini berarti B ya, berarti B-nya 12, kita kurang 9, hasilnya adalah 3. Dan di luar ini gimana guys? Ya, nah, yang di luar ini berarti total 50, kita kurang 14, kita kurang 9, kita kurang 3, hasilnya 24. Nah, maka jawaban pertanyaan kita adalah, berapa siswa yang hanya gemar menyanyi? Ingat tadi gemar hanya ya, hanya itu berarti kurang. Berarti menyanyi, hanya gemar menyanyi berarti A dikurang B. Nah, berarti A kurang B itu kan ini guys, ya, maka ada 14. Berapa siswa yang hanya gemar melukis? Melukis itu B, ya, hanya itu B kurang, berarti B kurang A. Yang ini berarti guys-nya, berarti sama dengan apa? 3. Berapa siswa yang tidak gemar keduanya? Berarti yang di luar guys. Berarti apa? 24. Nah, ini adalah mencari kardinalitas mempergunakan diagram Venn. Bagaimana dengan persamaan? Oke, kita lihat. Ini rumus kita tadi guys ya, adalah kardinalitas dari A kurang B sama dengan kardinalitas A dikurang kardinalitas dari A iris B. Maka 23 kurang 9 sama dengan 14 ya. Berarti yang gemar menyanyi, yang hanya gemar menyanyi adalah 14. Begitu juga yang hanya gemar melukis, berarti kardinalitas dari B kurang A sama dengan kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Berarti 12 kurang 9 guys ya, sama dengan 3. Nah, berikutnya yang terakhir, komplement, A gabung B komplement. Tadi rumusnya adalah kardinalitas S dikurang kardinalitas A dikurang kardinalitas B ditambah kardinalitas dari A iris B. Yuk kita substitusi nilainya, 50 kurang 23 kurang 12 tambah 9, hasilnya 24. Berarti yang tidak gemar keduanya guys sama dengan 24. Ya, mempergunakan diagram Venn, mempergunakan persamaan, jawabannya harus sama. Oke guys, cukup mudah guys. Nah, soal ini juga kadang diujikan di soal tes potensi akademik. Ya, kalau guys mau mencoba ujian yang di dalamnya ada tes TPA, ya bisa saja guys akan mendapatkan apa? Soal tentang himpunan kardinalitasnya. Ya, oke, ini contoh kita ketiga guys. Kita lihat contoh yang terakhir ya. Contoh yang keempat guys. Oke, apa kata soalnya? Sebuah perusahaan melakukan survei terhadap 40 karyawannya. Diperoleh data, 13 karyawan memiliki mobil, 30 karyawan memiliki motor, dan 5 karyawan tidak memiliki mobil maupun motor. Pertanyaannya, tentukan berapa banyak karyawan yang hanya memiliki mobil, banyak karyawan yang hanya memiliki motor, banyak karyawan yang memiliki mobil maupun motor. Maka apa yang kita lakukan pertama kali guys? Yuk kita cari dulu yang diketahuinya. Nah, apa yang diketahuinya? Oke, total karyawan 40, berarti kardinalitas dari S-nya 40. Kita misalkan yang punya mobil itu adalah A, maka kardinalitas dari A adalah 13. Ya, lalu kita misalkan yang punya motor adalah B, ya, maka kardinalitas dari si B adalah 30. Oke guys, nih di sini dia bilang tidak memiliki mobil maupun motor. Siapa itu? Nah, karena di sini dia ngomongin tentang tidak, maka itu A gabung B komplement ya. 5 ya. Artinya apa? Tidak memiliki mobil dan motor. Oke guys, kita lihat metode pertama, diagram Venn. Mana yang duluan harus kita isi guys? Yang tengah-tengah. Sudah diketahui? Ternyata belum. Maka kita misalkanlah dia X. Nah, lalu kita isi yang sebelah sini guys, A kurang B, berarti di sini adalah 13 dikurang X. Yang sebelah sini guys kita isi, berarti 30 kurang X. Nah, yang di luar ini gimana guys? Ya, udah dikasih taunya 5. Tadi kita dapatkan yang di luar ini kan adalah siapa? Ya, total semua 40 ditambah dengan 5 yang di luar, tambah dengan 13 kurang X, ditambah dengan X, ditambah dengan 30 kurang X. Maka guys, dengan hitungan-hitungan kita, dapatlah X-nya sama dengan 8. Ya, nah karena X-nya sudah dapat 8, maka bagian di sini kita dapatkan 13 kurang 8, 5. Bagian sini kita dapatkan 30 kurang 8 sama dengan 22. Maka soalnya, tentukan berapa banyak karyawan yang hanya memiliki mobil. Berarti yang ini guys ya, ada 5. Oke? Berapa banyak yang hanya memiliki motor, berarti yang ini guys ya, B kurang A.
berarti berapa? 30 kurang 8, 22. Banyak karyawan memiliki mobil maupun motor, berarti yang memiliki keduanya berarti apa? X. Berarti apa? 8. Inilah dia. Nah, ini mempergunakan diagram Venn, guys, ya. Nah, dengan persamaan bagaimana? Nih, tadi kita punya persamaan ya. Koordinat dari A gabung B komplement itu sama dengan koordinat S dikurang koordinat A dikurang koordinat B ditambah koordinat dari A iris B. Yuk kita substitusikan nilainya jadi seperti ini. Dapatlah koordinat dari B-nya sama dengan siapa? 8. Ya. Jadi yang hanya memiliki mobil dan motor sebanyak 8. Kenapa harus ini yang duluan harus kita kerjakan, guys? Kenapa nggak bisa mulai dari hanya mobil atau hanya motor? Ingat tadi, kita harus bermulai dari mana? Dari yang paling tengah, ya, yang irisan itu. Maka dari persamaan ini kita dapatkanlah, guys, A iris B yang hanya A, yang hanya memiliki mobil, berarti apa? 13 kurang 8, berarti sama dengan 5. Begitu juga yang hanya memiliki motor, berarti koordinat dari B kurang A sama dengan siapa? Koordinat B dikurang koordinat dari A iris B, ya, sama dengan 30 kurang 8 sama dengan 22. Berarti kita lihat, perhatikan kedua metode, hasilnya harus sama. Oke, guys, bagaimana? Kira-kira cukup mudah, guys, ya. Nah, ini penjelasan kita mengenai himpunan, khususnya mengenai kardinalitas dari dua himpunan. Oke, ingat, Zig Ziglar, seorang penulis, berkata, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Oke, tetap bersama kami ya di MedD Channel. Silakan simak dan ikuti video-video kami ya. Terima kasih.